Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurpania, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 57 Kelompok 3 PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kegiatan belajar 1, kita mempelajari tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Terdiri dari 1. Kedudukan ASN, 2. Peran ASN, 3. Hak dan kewajiban ASN, dan 4. Kode etik ASN. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa itu aparatur sipil negara. Siapa saja yang termasuk ASN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Apa ya kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran aparatur sipil negara itu apa saja ya? Peran aparatur sipil negara atau ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, tugas aparatur sipil negara itu apa ya? Tugas aparatur sipil negara adalah 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai dengan ketentuan peraturan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K, dan haknya pun berbeda. Hak PNS adalah 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Mendapat cuti. 3. Mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Mendapat perlindungan. Dan 5. Mendapat pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K adalah 1. Gaji dan tunjangan. 2. Mendapat cuti. 3. Mendapat perlindungan. Dan 4. Mendapat pengembangan kompetensi. Selain ada hak, tentu juga ada kewajiban. Kewajiban aparatur sipil negara atau ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik. Kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda,
atau pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Tujuan kode etik ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi adanya kode etik ASN adalah 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Kegiatan belajar 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit bagi ASN adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara. Prinsip dan pelaksanaan sistem merit. Prinsip sistem merit ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN adalah 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Penilaian kinerja, dan 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kegiatan belajar 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari 4, yaitu 1. Manajemen PNS, 2. Manajemen P3K, 3. Pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Berikut ini adalah gambar bagan manajemen pegawai negeri sipil. Dan selanjutnya adalah bagan manajemen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam sistem pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT terdiri dari 1. Pengisian JPT, 2. Pengisian JPT di instansi pusat, 3. Pengisian JPT di instansi daerah, 4. Penggantian pejabat pimpinan tinggi, 5. Pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. Sistem informasi. Sistem informasi aparatur sipil negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikianlah pemaparan dari saya tentang agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.